saya pengen tahu ya, menggali dari Kak Abraham ya. Sempat ada di pimpinan KPK, dahsyat loh pimpinan KPK itu, ngeri, orang semua takut. Ngeri. Kan? Ada kekuasaan. Bahaya wartawan juga ngeri. Kalau sudah begini, pertanyaannya menusuk. Ini artinya bisa juga jadi bukan pembelajaran ya, jadi cerminan lah buat penegak hukum sekarang. Bahwa memang dalam setiap jabatan, otoritas, aparat penegak hukum itu selalu ada yang namanya godaan-godaan politik. Pastilah. Iya kan, itu kan harus sampaikan juga, yang sifatnya intervensi, sifatnya berangkat dari Mengarah ini. Nah, Kak Abraham bisa cerita nggak? Artinya gini, dalam kasus yang besar, kita sebutlah tadi yang disebut-sebut sama Abraham itu kan bukan kaleng-kaleng itu. Siapapun pihak swasta yang bisa masuk menjadi partner PSN dan itu keputusan dari Presiden lewat Menko itu kan bukan orang sembarangan. Berarti Aguan ini bukan orang sembarang ya? Saya nggak nyebut. Takut nih Mas Yogi nih. Jangan-jangan kalian ini sebagai awak media sudah termakan oleh mitos. Tidak. Aguan ini orang besar. Kita independen, Bang. Nggak boleh kita sebut namanya. Ngomongnya sana Bang. Tidak, saya tidak begitu. Poin saya adalah selalu memberikan ruang asas praduga tak bersalah, ya kan? Yang kita dorong, yang justru gini, kita dorong Abraham Samad untuk coba gimana ya caranya supaya KPK ini nggak boleh takut. Ya itu yang kemarin kita dorong. Iya. Dalam diskusi itu kita support ya di besar bahwa rakyat ada di belakang Anda kalau Anda bekerja secara baik. Sebenarnya itu. Cuman memang ada yang saya perlu bocorkan di sini ya. Kemarin itu dalam diskusi KPK secara eksplisit loh melihat ada hambatan. Saya bilang apa hambatannya? Dia mengatakan bahwa ada sebagian dari kasus ini yang sudah terlebih dahulu langsung ditangani oleh kejaksaan. Dia sudah menerbitkan sprindik. Oh, sudah pendidik? Iya, saya tanya apa itu yang mana? Dia bilang mengenai penerbitan sertifikat di atas laut. Katanya itu kejaksaan sudah duluan, lebih dulu masuk. Jadi secara etika KPK menahan diri untuk tidak masuk di proyek kasus itu. Makanya kita bilang kasus PSN ini banyak. Kalau Anda mau serius, bukan cuma di situ, banyak hal-hal lain yang itu bisa. kecil aja, soal sertifikat kan kecil aja. Makanya saya bilang, yuk masuk ke proyeknya kan. Ya, PSN-nya. Iya, PSN-nya dan yang lain-lainnya. Anda masuk di situ, makanya dia bilang, iya nanti kita melakukan koordinasi. Tapi teman-teman di KPK ini lupa mungkin ya. Sebenarnya dalam undang-undang KPK itu, karena KPK ini diberi kewenangan yang cukup besar ya. Kalaupun misalnya aparat penegak hukum itu sudah menangani, dia masih bisa melakukan supervisi. Ya, Supervisi itu mengawasi kalau ini jalannya lambat, dia tegur, kenapa ini lambat? Gitu. Kalau misalnya masih lambat, dia bisa mengambil alih loh, langsung take over. Itu bisa. Walaupun itu mungkin harus ada kesepakatan ya, karena itu ada etika di situ. Tapi menurut saya, teman-teman di KPK ini jangan selalu menganggap dia itu dibawa dari aparat penegak hukum. Itu sebenarnya aku ingin sampaikan sama mereka. Itu ada sejak kapan ya? Sejak perubah revisi undang-undang kayaknya. Iya. Dulu kan justru Jadi, dia merasa di atas. Iya, kan, mentalnya agak down ya. Agak down setelah revisi undang-undang itu agak down. Seolah-olah mereka ini menjadi bagian, bukan bagian, menjadi dibawa kejaksaan dan polisi. Padahal mereka itu sejajar, bahkan lebih di atas. Sebenarnya gitu. Jadi gara-gara revisi. Ya, dan itu sekarang jadi rumah eksekutif kan KPK itu. Iya, walaupun sebenarnya ya keberadaan, ini kita bicara keberadaan lembaga itu nyata-nyata disebutkan di dalam undang-undang bagian dari rumpun eksekutif. Tapi kemudian dalam pasal-pasal berikutnya penjelasannya bahwa walaupun dia bagian dari rumpun eksekutif, tapi di dalam tupoksinya, tugas penegakan hukumnya, dia tetap independen. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi dalam hal penegakan hukum dia tetap independen, walaupun kelembagaannya itu berada di bawah rumpun eksekutif. Tapi sebenarnya di situ ada masalah, Bang. Kenapa saya katakan ada masalah? Karena kita Indonesia ini salah satu penandatangan perjanjian yang namanya UNCIC. UNCIC. Ya, United Nation Convention Against Corruption. Ya, kita sudah tanda tangan dan kita sudah ratifikasi. Salah satu yang ada di UNCIC itu menjelaskan bahwa setiap lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu sifatnya harus independen. Terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, sekarang Indonesia di KPK di dalam undang-undang baru itu nyata-nyata disebutkan di bawah rumpun eksekutif. Berarti kita udah melanggar komitmen yang kita sudah tanda Bukan tangani. kita Bang, saya nggak ikut-ikutan. Ya? Saya nggak ikut-ikutan, bukan kita. Mereka.